pagi. Terima kasih Pastor Yongki untuk kesempatannya. Puji nama Tuhan, bukan suatu kebetulan, adalah kasih karunia Tuhan kita bisa bangun dengan sehat, penyertaan sempurna atas kita. Amin, saudara. Pagi hari ini yang Tuhan taruh di hati saya, judul renungan kita adalah sikap waspada menjadikan kita bijaksana. Siapa yang mau dikatakan orang-orang yang bijaksana? Amin. Sama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya mau mengawalinya dengan cerita yang simple, pengalaman pribadi. Waktu saya berliburan ke Maui, salah satu pulau di Hawaii. Saya, suami, dan beberapa teman berliburan waktu itu Mei 2021, saudara. Saya terbentuk dari latar belakang keluarga yang cukup kaku, dan baik dari keluarga inti ataupun keluarga besar. Dan waktu saya datang ke Amerika, saya tinggal bersama kakak sepupu keluarga. Ternyata ya 11-12, kita emang setipe. Jadi jadi membuat saya terus menerus gara-gara keluarga, kondisi yang shape saya begitu, saya terus menerus seperti itu. Dan saya sudah biasa, even kakak saya juga sudah biasa, kalau kita jalan-jalan, kalau kita ada planning jalan-jalan untuk liburan, itu biasanya kita udah plan, kita udah bikin rundown ya. Setiap kayak acara BMC ada rundownnya, kita udah bikin rundownnya, bahkan kita bentuk di dalam Excel jam-jamnya, terus durasi kita visit suatu tempat, estimasi datangnya jam berapa, semua sudah rapi tersusun. Dan itu menjadi kebiasaan dan saya masih melakukannya sampai saat ini. Um, ya, dan itu juga yang saya lakukan waktu saya trip ke Hawaii. Dan kita pun sudah membeli tiket jauh-jauh hari dari New York, sudah book reservation, reservation hotel, reservation restoran, semuanya sudah tersusun dengan rapi karena kebiasaan itu. Dan sebelum kita pergi ya, saya tuh punya kebiasaan print semuanya. Dari rundownnya, Excelnya, reservationnya, apapun yang saya butuhkan dalam perjalanan itu saya print dalam bentuk hard copy, which is paper. Saya masukin semua dalam folder. Dan suatu hari, jadi bentuknya karena udah seminggu dan kita banyak kegiatan jadi agak tebal, saudara. Semuanya saya print dan saya masukin ke dalam folder. Suami saya nanya, apa sih yang kamu bawa? Kan terus dia nanya kan, dia bilang, oh iya saya bawa semuanya. Akhirnya, kenapa ngapain repot-repotin diri sendiri, kan semuanya ada dalam email dan semua ada dalam barcode. Jadi bisa diakses, nggak usah repot sebetulnya. Saya diem aja dong. Saya bilang, oh iya benar juga sih, tapi ya saya diem aja karena itu udah menjadi kebiasaan saya. Nah, suatu hari kita ada di mana kita planning pergi hiking ke atas gunung. Ini ada satu-satu gunung yang termasuk tempat para wisata yang sangat sangat dikunjungi di Maui. Dan saat itu 2021, saudara, itu COVID, habis COVID. Jadi makin pasti udah tempat kunjungan itu begitu sibuk, dan pas COVID dibatasi. Jadi kita naik ke atas gunung, udah antrian begitu rupa, dan sampai di entrance di depannya dia tanya, oke, reservationnya mana? Terus kita udah coba cari-cari, nggak ada internet, saudara. Nggak ada internet. Kita satu mobil ada 4 orang. Empat-empatnya ada AT&T, ada T-Mobile, ada Verizon, nggak ada punya akses. Dan puji Tuhan saya masih bawa itu folder di tas saya setiap hari. Jadi saya bilang, oh iya saya ada. Dan saya lihat di depan tuh pada muter balik untuk turun ke tempat yang lebih landai untuk dapat akses sinyal. Dan saya dan bersama teman-teman satu mobil itu kita maju, kita masuk, dan semua kita bisa enjoy hiking, semuanya dengan tepat waktu. Jadi biarlah, karena kebiasaan itu menyiapkan lebih dari apa yang pada umumnya lakukan, itu menyelamatkan kami semua. Dan kami bisa enjoy hiking bersama-sama, tidak ada, semuanya sesuai dengan jadwal yang ada di rundown. Tidak ada yang delay, semuanya puji Tuhan berjalan dengan baik. Nah, firman Tuhan pagi hari ini saya mau membahas, kita mau ngambil kesimpulan, belajar sama-sama dari 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kita baca firman Tuhan Matius 25 ayat 1 sampai 13.
Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya mau membacakannya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Mereka karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka, semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Namun gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi pada penjual minyak dan membeli bagimu sendiri." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Namun ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini menggambarkan kondisi kita anak-anak Tuhan dalam masa penantian Tuhan datang. Jadi dari ayat ini saya menyimpulkan ada kondisi saat-saat ini ada beberapa orang digolongkan dari dua, saudara, bukan 3, bukan 4, tapi 2 di firman Tuhan ini. Ada penggolongan di sini, ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Dan kuantitinya itu, saudara, bukan 2, 3, 4, tapi itu 5 dan 5. Kalau dibilang itu tight, dalam jumlah yang signifikan besar. Jadi bukan minoritas, mayoritas, bukan. Itu sama-sama besar, saudara. 50-50. Nah, saya mau nanya, saudara, siapa di antara kita yang mau dikategorikan gadis yang bijaksana? Amin. Siapa yang di antara kita yang mau dikategorikan gadis bodoh? Tidak ada di antara kita, amin. Biarlah karena itu kita yuk sama-sama kita lihat ciri-ciri gadis bijaksana ini apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kita baca lagi ayat ketiga, ciri-ciri gadis bijaksana ini. Gadis-gadis yang bodoh tidak membawa gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Gadis yang bijaksana itu tidak hanya membawa pelita, tapi dia juga membawa minyak dalam buli-buli. Di sini saya mempelajari gadis-gadis bijaksana ini mempersiapkan sungguh-sungguh, saudara. Ada persiapan yang ekstra yang pada umumnya orang lain tidak lakukan. Itu yang saya dapat. Gadis-gadis bijaksana ini mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, memplanning lebih ekstra daripada umumnya, orang-orang pada umumnya. Lebih lagi daripada gadis-gadis yang bodoh tadi. Dia membawakan minyak-minyak cadangan untuk mempersiapkan sungguh-sungguh penyambutan mempelai laki-laki. Ada persiapan ekstra yang dia lakukan yang orang lain tidak lakukan. Mereka bukan hanya membawa pelita tetapi juga banyak dalam buli-buli. Nah, saya nanya, saudara, repot nggak sih kira-kira? Repot sih, menurut saya sih repot ya. Kalau yang lain orang-orang pada umumnya membawa pelita doang. Dia menunggu mempelai laki-laki. Tapi bijaksana ini membawa pelitanya dan buli-bulinya. Jadi tangannya full. Dan dikatakan di situ bukan 1-2 jam, saudara. Mempelai itu datang tidak ada waktu, nggak ada emang eksplisit waktunya.
berapa jam mereka menunggu, tapi dikatakan tengah malam. Jadi gadis-gadis itu semuanya semuanya itu menunggu dalam waktu yang lama yang tidak ditentukan waktunya. Tapi lima gadis bijaksana itu dengan repot, dengan extra mile, dengan kesusahan yang ekstra, dengan umumnya dia mengcarry dua hal, sedangkan yang lain cuma satu hal. Dia mengcarry dua hal dalam waktu yang lama. Jadi ada persiapan yang lebih. Memang repot, tapi ada persiapan yang lebih. Dia mau memastikan dia itu mau bersama-sama mempelai laki-lakinya. Walaupun repot, saya gadis-gadis bijaksana ini tidak main, tidak tidak apa ya, keberatan untuk melakukan ekstra. Dia hanya memastikan persiapan yang khusus untuk dia akan masuk ke dalam perjamuan kawin. Itulah yang dilakukan gadis bijaksana. Jadi zaman itu saya iseng ya saudara, waktu saya mempersiapkan ini. Kira-kira kalau dalam pelita tanpa ada minyak, mengisi minyak itu bisa berapa lama? Saya Google. Jawabannya itu 3 ke 4 jam saudara. Itu pelita itu zaman dulu, zaman Yesus itu kayak dia dari bentuk tanah liat dan ada ujungnya, dan ujungnya itu untuk sumbu, dan bahan bakarnya adalah minyak zaitun. Jadi dia menyala dengan stabil secara berlahan dan menyala dengan stabil. Itu kira-kira karena wadahnya itu kecil, itu cuma bisa 20 sampai 50 mile. Itu menurut data yang saya bisa cari. Dan itu bisa bertahan 3 ke 4 jam. 3 ke 4 jam. Jadi berarti yang gadis-gadis bodoh itu sudah cuman mempersiapkan 3 ke 4 jam doang untuk kedatangan mempelai laki-laki. Tetapi gadis-gadis bijaksana itu karena tidak tahu, karena dari sore sampai malam itu cukup lama. Jadi dia tahu, dia berpikir panjang ke depan, dia nggak tahu apa yang ke depan, tapi dia mempersiapkan sedemikian rupa. Kalau pelita saya habis, saya ada minyak cadangan untuk mengisinya. Jadi bukan 3-4 jam saja, lebih dari itu. Gadis bijaksana itu dapat menyediakannya. Jadi kesimpulannya pelita itu hanya bisa pelita yang orang-orang pada umumnya yang 5 gadis bodoh itu hanya 3-4 jam. Sedangkan orang gadis bijaksana itu lebih. Dia mempunyai kapasitas lebih karena dia mempersiapkan dengan lebih. Itu yang saya dapat. Sedangkan mempelai itu dikatakan tengah malam. Jadi jadi artinya dia perlu yang 3-4 jam itu pasti sudah habis. Dia perlu ekstra untuk mengisinya. Jadi satu hal yang saya belajar dari 5 gadis bijaksana ini, melatih diri kita untuk mempersiapkan extra mile. Kenapa extra, Irin? Karena dengan extra itulah kita mengantisipasi apa yang tidak bisa, yang kemungkinan-kemungkinan terjadi di depan. Karena ekstra itulah kita menyiapkan diri. Kalau berjalan sesuatu kayak sama seperti hidup. Kalau berjalan smooth, no problem saudara. Tapi kalau berjalannya ada kerikil-kerikil, ada kemungkinan-kemungkinan seperti saya perjalanan di Maui, nggak ada yang tahu di atas gunung nggak ada signal. Tapi karena mempersiapkan dengan ekstra, repot, yes repot. Tapi itulah yang kita persiapkan. Fokus kita apa sih? Kita mau sama-sama bersama Tuhan. Jadi Tuhan kasih hikmat ke kita. Kalau kita diizinkan untuk bisa dapat berpikir dengan lebih, mempersiapkan dengan lebih, yuk jangan ada di antara kita malas. Kita mau sama-sama. Amin. Saudara. Jadi kalau saya bingung ya. Jadi artinya mempersiapkan dengan ekstra. Yang kedua, saudara. Apa yang kita bisa belajar dari gadis bijaksana ini? Saya baca ayat yang ke-9. Yang kedua yang kita bisa belajar dari gadis bijaksana ini di ayat 9. Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana ini tidak. Dia di sini dikatakan waktu karena minyak pelitanya habis, dia harus mengisi ulang. Dan gadis-gadis bodoh ini tidak ada cadangan minyak. Dan gadis-gadis bodoh ini meminta untuk pada gadis-gadis bijaksana sedikit dari minyak mereka. Tapi gadis-gadis bijaksana ini menjawab, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan tidak cukup untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli bagimu sendiri.
Jadi yang kedua yang saya belajar dari sini adalah eh, saat gadis bodoh itu pelitanya hampir padam, mereka meminta kepada gadis bijak. Tapi gadis bijak itu menjawab tidak. Saya secara kasat mata ya, kok egois sekali, kok kalau Verena bilang sharing is caring, kok nggak ada caringnya. Tapi di sini bukan itu konteksnya, saudara. Konteksnya ini adalah dia sudah mempersiapkan dengan sedemikian rupa, dia mau memastikan. Karena dia sendiri pun ada rasa kekhawatiran tidak cukup. Kalau dia membagikan minyaknya, bukan hanya orang yang dibagikan itu, dia pun tidak cukup. Jadi dua kelompok ini akan tidak cukup kalau dia membagikan minyaknya. Jadi bukan masalah sharing, tapi masalah eh, dia sudah, karena kebijaksanaannya, dia sudah memikir matang, dia bisa dapat memutuskan dengan bijak. Saya nggak bisa sharing ini ke kamu, karena kamu pasti nggak cukup dan saya nggak cukup. Itulah yang saya bisa belajar. Kita baca firman Tuhan Matius 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Berjaga-jaga itu artinya berwaspada. Jadi yang saya belajar dari gadis bijaksana ini tidak mau sharing bukan karena dia tidak peduli, saudara, tapi karena dia berjaga-jaga, dia berwaspada, dia sendiri mau make sure dia cukup, dia berjaga-jaga. Jadi apa yang dia bawa, dia berjaga-jaga. Saya mau waktu mempelai itu datang, saya siap. Saya mau pelita saya tetap menyala. Itulah gadis bijaksana itu. Bukan masalah sharing, bukan masalah caring, tapi dia di sini berjaga-jaga, saudara. Itu yang hikmat yang saya dapat. Berjaga-jaga itu sikap waspada, membuat kita bijaksana, memampukan kita menentukan arah, memampukan kita untuk mengambil keputusan seperti gadis bijaksana itu. Sama seperti dunia, menawarkan banyak hal, tapi kita yang memutuskan. Kita mau apa? Biarlah keputusan itu lahir dari kebijaksanaan, lahir dari kewaspadaan kita. Bijaksana itu membuat kita mampu untuk cermat, bukan hanya sekedar feeling. Nanti kalau nggak saya bagi, apa kata orang? Saya egois dong. Bukan hanya sekedar itu, tapi keputusan yang bijaksana. Waspada mengajarkan kita untuk tanggap, jeli melihat situasi, kondisi, dan mempersiapkan kita untuk bertahan atas kepada antisipasi-antisipasi yang akan mungkin terjadi ke depannya. Kalau seandainya gadis bijaksana ini membagi minyaknya dan mempelai itu lebih lama lagi, apa yang terjadi? Benar, kata gadis bijaksana, tidak cukup bagimu dan tidak cukup bagiku. Jadi keputusan yang dia ambil adalah tepat. Jadi kemarin saya diberkati oleh Pastor Lukas Sukusuma di Worship from Home. Dikatakan zona nyaman, saudara. Zona nyaman itu adalah zona di mana kita merasa nyaman di suatu tempat dan kondisi. Karena begitu nyamannya kita cenderung tidak waspada. Karena begitu nyamannya kita cenderung tidak berjaga-jaga. Jadi kalau secara militer ya, zona nyaman itu sebenarnya yang lebih bahaya, saudara. Di situ kita lengah, di situ kita tidak waspada, karena semuanya nyaman. Tapi firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Jadi saat kita ada di zona nyaman, ya puji Tuhan ya, siapa sih yang gak mau nyaman? Amin. Tuhan memberikan itu adalah sesuatu yang baik, kenyamanan, kelimpahan buat kita. Tapi firman Tuhan juga mengatakan, berjaga-jagalah. Nah, yang ketiga yang saya belajar dari gadis bijaksana ini, di ayat 10. Di ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membeli minyak, which is 5 gadis bodoh itu membeli minyak, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu dibuka.
pintu ditutup. Jadi yang saya belajar di sini adalah telah siap sedia, dikatakan di situ. Mereka yang telah siap sedia sebelum pintu ditutup. Jadi yang ketiga yang saya belajar, telah siap sedia. Jadi gadis-gadis bijaksana ini menyiapkan diri, saudara. Mereka menyiapkan diri sampai mereka siap untuk masuk bersama-sama dengan dia ke perjamuan kawin. Telah siap sedia yang saya dapat di sini adalah kunci yang Tuhan mau kita ditekankan untuk kita siap sedia. Telah siap sedia artinya sikap hati kita yang siap. Sikap hati kita yang bertobat. Sikap hati kita yang sudah dibentuk. Bukan lagi dibentuk, tapi sudah dibentuk. Jadi proses yang sudah dibentuk, yang telah siap sedia, yang artinya pelita kita masih menyala, bukan padam. Itulah kita siap. Artinya apa sih? Itu hubungan pribadi, saudara. Hubungan pribadi yang masih kita maintain sedemikian rupa, yang terus menyala di hadapan Tuhan. Itu yang telah siap sedia. Jadi hubungan pelita itu seperti gadis bodoh tadi. Pelita itu bisa padam kalau minyaknya habis. Pelita bisa terus menyala kalau minyaknya ada, bahan bakarnya ada. Jadi untuk kita siap sedia untuk menyambut mempelai itu, kita memastikan pelita kita tetap nyala. Minyak itu berbicara kapasitas kita terus diperbaharui oleh Roh. Firman Tuhan di Agustus ini, kita diperbaharui manusia baru. Kita diperbaharui terus supaya minyak itu terus ada dan pelita kita terus menyala. Jadi yang ketiga saya belajar dari sini, untuk kita siap sedia. Waktu penantian itu bukan berlalu untuk menunggu saja, saudara. Waktu penantian itu untuk mempersiapkan kita untuk siap. Jadi kita pakai waktu penantian bukan pasif tetapi aktif untuk menyiapkan kita. Pembentukan proses demi proses. Saat kita ada dalam masa pembentukan, Tuhan mau apa? Saya mau menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Bentuk saya supaya saya siap. Engkau datang, saya siap indah di hadapan-Mu. Amin, saudara. Jadi yang ketiga yang saya dapat, biarlah kita semua menjadi pribadi yang siap, telah siap sedia masuk bersama-sama dengan Tuhan saat Tuhan datang. Amin. Ayat ke-13, saya menutupnya dengan ayat ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Yang artinya berjaga-jaga adalah sikap yang waspada. Sikap waspada itu yang membantu kita, yang membuat kita menjadi bijaksana. Biarlah kita pagi hari ini memastikan, yuk sama-sama berwaspada. Kalau saat ini kita ada dalam zona nyaman, puji Tuhan, praise the Lord. Itu sesuatu yang baik, saudara. Tapi jangan lupa berjaga-jaga, berwaspada. Kita nggak tahu apa yang ke depannya. Karena kita berwaspada walaupun kita tanpa sadar kita keluar, ada ganjalan, ada obstacle, ada masalah ke depan. Karena kita berjaga-jaga, kita menyiapkan ekstra, kita bisa mengantisipasinya. Dalam pembentukan itu, kita dibentuk dengan baik, kita tidak keluar dari proses pembentukan, dan kita menjadi siap untuk bertemu mempelai laki-laki kita, yaitu Yesus sendiri. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya dapat, yang saya bisa bagikan. Izinkan saya berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu yang terus. Engkau yang membentuk kami, Engkau yang terus mengingatkan kami, Engkau terus mendidik kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Bapa saat pagi ini Tuhan, kami menjadi salah satu 5 gadis bijaksana itu Tuhan. Kami mau menyiapkan diri, kami mau menyediakan ekstra daripada umumnya, karena kami tahu Tuhan hari-hari ke depan kami semakin jahat. Kami mau mempersiapkan diri lebih lagi Tuhan. Kami hanya mau memastikan kami adalah bagian yang 5 gadis bijaksana itu untuk masuk Bapa bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus untuk menyiapkan lebih lagi. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa bersama-sama dengan Engkau Bapa
bisa lebih lagi Tuhan menjaga pelita kami, menjaga minyak kami terus menyala di hadapan-Mu ya Bapa. Supaya Tuhan hati kami disiapkan ya Roh Kudus oleh pimpinan-Mu Roh Kudus. Hati kami disiapkan dan diperbaharui hari lepas hari Tuhan. Kami bisa meninggalkan manusia lama kami, memakai manusia baru kami dan diperbaharui demikian rupa supaya hati kami siap, supaya hati kami menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Biarlah Engkau mendapati kami Tuhan tetap setia di hadapan-Mu, menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu, materaikan kami, biarlah kami menjadi bijaksana, biarlah roh-Mu itu yang mengingatkan kami hari lepas hari untuk mengambil keputusan yang lahir daripadamu Tuhan. Pimpin kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini dalam tangan kasih-Mu yang kuat. Pimpin kami hari ini, pimpin keluarga kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan. Kak Lukas enggak? Jemaat Tuhan yang mau berbijaksana, katakan amin. Terima kasih Pastor Yongki, terima kasih.